Modul 1.4 Budaya Positif. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 11 Kinali, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah dapat hadir berkumpul bersama di dalam ruangan ini, dan terutama terima kasih kepada guru-guru calon guru-guru CDP kita angkatan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna qa'anil in kuntum mu'minin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Hari ini Ibu Wahyu OPGT SPD MPD akan melakukan aksi nyata calon guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dilaksanakan atau diterapkan di kelas kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini, pengimbasan yang akan dilaksanakan oleh Bu Opi ini hendaknya nanti akan dirasakan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya dan dapat diterapkan di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan memang ada budaya positifnya bagi kita yang tergabung di sekolah kita ini. Mungkin itu untuk Bu Opi. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk pada acara inti kita, yaitu penyampaian materi yang pertama dengan materi melaksanakan kegiatan berbagi pengimbasan pada guru-guru di sekolah. Dan kita semua yang berada di ruangan kini dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan yang cukup sejuk ini dengan perasaan bahagia hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelumnya saya minta waktu Bapak Ibu hari ini. Sebelumnya saya berdiri di sini bukan lebih pintar dari Bapak Ibu semua. Itu yang perlu kita tanamkan. Cuman kebetulan saya lebih dulu tahunya. Nah, itu lebih tepatnya. Kalau pintar, di atas yang pintar masih banyak yang lebih pintar. Di atas langit masih ada langit. Jadi tidak ada patokan kalau berdiri di depan pasti lebih pintar dari kita, itu tidak. Cuman sekarang kita berbagi, berdiskusi dan berkolaborasi. Jadi nanti di sesi terakhir Bapak Ibu akan diminta tanya jawab materi yang belum dipahami serta melakukan refleksi. Sebelumnya saya ulangi, refleksi itu tidak harus materi yang saya pelajari ini itu tidak perlu panjang-panjang, itu perlu. Cuman yang paling penting adalah apa perubahan yang ada di dalam diri kita. Contohnya, saya kasih contoh. Saya berpikir bahwa sebelumnya saya berpikir, kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya, saya berpikir saya memberi bintang kepada anak itu sudah hebat betul, saya rasanya anak antusias, bersemangat. Tapi ternyata setelah saya pelajari modul ini, ternyata itu belum maksimal. Ternyata yang saya lakukan itu hanya bersifat eksternal. Jadi ketika anak pindah kelas, guru yang berikutnya tidak melakukan yang hal sama, atau saya tidak melihat dia, anak itu akan kembali ke zona nyamannya, kembali ke maunya dia seperti sekarang itu. Jadi sama saja yang saya lakukan hanya bersifat sementara. Nah itu sudah refleksi.
sesi. Itu saja sudah cukup ibu-ibu tuangkan nanti di kertas di akhir sesi. Nah, terima kasih Ibu. Saya lanjutkan untuk perkenalan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyajikan lokakarya budaya positif di SD 11 Tinali. Ini kebetulan adalah aksi nyata di modul 1.4. Saya perkenalkan sedikit dalam program calon guru penggerak. Kami diberi program selama 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan itu kami harus menyelesaikan 10 modul yang terdiri dari 10 modul. Yang ini modul keempat 1.4 yaitu disiplin positif. Ini poin yang saya pakai. Ini etika kita dalam bijak memberikan materi. Apabila kita mengambil dari materi orang lain, kita harus mencantumkan nama. Jadi video begitu juga, setiap kita mencantumkan video, kita harus mencantumkan alamatnya agar informasi yang kita berikan masih dirasakan keasliannya. Walaupun nanti kita modifikasi, kita buat disampaikan dan dimodifikasi. Kalau cuma kita sampaikan, kita buat saja disampaikan. Ini mungkin tidak terlalu banyak karena tadi sudah cukup paham kawan-kawan. Budaya positif adalah kebiasaan positif kebaikan, berarti kebiasaan yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Sebelumnya, seperti dalam kelas, kita harus melakukan sesuatu, harus kita cobakan. Saya baca, saya lupa, saya lihat, saya ingat, saya lakukan, saya paham. Nah, jadi di sini sebelum kita membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelas kita dengan anak-anak, sebaiknya dalam mengadakan ruang seperti ini kita juga harus mengadakan kesepakatan kelas kita dulu, agar nanti kelas kita dari awal sampai selesai itu nyaman untuk kita semua. Ini ada video kebetulan. Boleh diperhatikan? Dengan kelas kita hari ini mengikuti kegiatan jika keluar meminta izin pada forum, bertanya, menjawab, terangkat tangan dan berbicara setelah dipersilakan. Bagaimana Bapak Ibu? Atau ada yang kita kurang, kita tambahkan, ada yang tidak pas kita ganti gitu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kita lanjut saja. Udah cocok dengan yang saya sampaikan tadi? Boleh kita, kalau apa boleh kita. Jadi apabila nanti ikuti dengan semangat dan bahagia, itu yang penting. Berikutnya, jika keluar minta izin pada forum, bukan pada saya karena kita semuanya di sini. Jika bertanya dan menjawab, kita mengangkat tangan dan dipersilakan. Setelah dipersilakan baru berbicara. Nah, seperti itu kira-kira kita terapkan kepada kita. Tapi bedanya kalau saat ini di kelas kita lakukan saat kita mulai. Tapi kalau di kelas kita itu cukup di awal tahun ajaran baru, semester atau setelah itu. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada anak sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, saling sayang dan bertanggung jawab. Jadi kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Jadi kalau ada kenapa tentu ada latar belakang. Jadi latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Ini berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini kalau menurut saya, dari dulu Ki Hajar Dewantara itu kita sudah tahu. Zaman saya kuliah 2006, 2010 masih didengung-dengungkan yang Bapak Pendidikan kita itu adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya materinya itu juga, cuman pengembangannya disesuaikan dengan zaman dan kodratnya. Jadi sekarang kita digital, jadi kita harus tahu semuanya mengenai digital sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini topik yang akan kita pelajari hari ini. Tadi Bapak Ibu sudah paham. Nanti kita perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti saya akan fokus pada dua.
yaitu pada posisi kontrol keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kalau yang awal itu hanya perubahan pola pikir kita. Perubahan itu kalau kita mau berubah harus dari dalam diri sendiri. Jangan tanya orang lain, jangan tanya siapa, tanya diri kita. Kita mulai dari diri sendiri. Seperti sebenarnya calon guru penggerak ini juga berhubungan dengan kurikulum merdeka, alurnya merdeka. Yang pertama, M itu mulai dari diri sendiri. E itu eksplorasi konsep. Jadi itu lanjutannya sampai terakhir itu adalah kita aksi nyata. Jadi Bapak Ibu sedikit saya nanti ada di pikiran kita, mental penggerak apapun diekspos di media sosial, apapun share. Kita bukan ria, kita bukan pamer, bukan, tapi kita berbagi. Di pesan dari fasilitator saya, paling saya ingat ialah perubahan kecil apapun yang kita lakukan harus kita rayakan. Sedikit perubahan di kelas kita rayakan, kita bagikan. Gitu. Jadi dengan seperti itu nanti apabila orang melihat itu kena di hatinya, maka dia akan melakukan ATM. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin awalnya Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan perubahan itu pasti ada cibiran, hinaan, apa-apanya nambah-nambah itu, apa-apanya sosok itu pasti ada. Tapi bukan di sini, di tempat lain saya. Itu pasti ada. Cuma kita jangan patah semangat karena kita melakukan, kita berbuat sesuai yang kita inginkan. Jadi perubahan sekecil apapun, ada perubahan siswa kita. Pertamanya nggak bisa maju ke depan, akhirnya bisa. Rayakan Bapak Ibu, kita rayakan. Makanya mungkin Satyo apapun sekarang step foto, step video itu bukan pamer, tapi merayakan perubahan kecil yang ada. Suatu saat kita perlu dibagikan kepada orang, di ATM-kan oleh orang, maka akan berkah buat kita semua. Ini perubahan paradigma. Saya tidak akan mengulangi karena kita sudah tahu tadi. Kita akan berusaha merubah pemikiran kita. Paradigma itu pemikiran kita. Dari kita merubah orang lain, kita merubah diri sendiri. Tidak usah kita pedulikan orang, kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita mulai dari diri sendiri, saya tidak jauh-jauh, saya Bu, di rumah saya dengan suami saya. Dia tidak mau ikut-ikut itu tuh. Tapi ketika saya buat video, pertama dia, ibu kan mana ya. Akhirnya apa sekarang Bu? Dia yang penasaran, mana lebih banyak videonya daripada saya sekarang. Nah, jadi tanpa saya pun saya tidak pernah belajar ikut saya tidak mau kepada siapapun, saya tidak mau seperti itu. Tapi kalau orang bertanya, insya Allah dengan senang hati saya beri. Tapi saya mengajari orang tanpa ditanya itu pantang saya dulu. Tapi kalau ditanya, alhamdulillah kalau bisa saya dulu. Karena kita di sini bukan lebih pintar. Pembelajaran itu kita perlukan ketika kita perlu. Kalau kita tidak perlu, kita tidak pelajari. Tapi ketika kita rasakan itu perlu, kita pelajari. Contohnya kami, saya, Bu Ayu, sebelumnya kami tidak tahu Canva itu tahunya orang diklat online, diklat ini. Tapi karena kami sudah butuh sekarang bikin tugas harus pakai Canva. Belajar mandiri, sendiri, mandiri. Akhirnya apa? Semua pelajaran yang kita lakukan sendiri itu lebih bermakna daripada kita bertanya kepada orang lain. Tapi kalau lada dapet, iya bertanya wae. Nah, usahakan dulu sendiri, inquiry dulu, temukan. Kalau nggak bisa, terus bertanya wae. Nah itu. Begitu juga ada aplikasi yang nulis-nulis itu. Saya dilihat dari status teman itu Bu. Apa aplikasinya? Benimi. Cari di internet. Benimi koko. Nah, akhirnya bisa sendiri. Alhamdulillah dengan ala kadarnya bisa. Karena butuh tadi. Jadi belajarlah karena kita butuh, bukan karena disuruh, bukan karena orang lain. Saya butuh ini, saya belajar. Berikutnya disiplin positif ini muaranya seperti ini. Jadi bagaimana kita membuatkan motivasi dari dalam intrinsik pada diri siswa kita agar dia merubah kelakuannya bukan karena orang lain, tapi karena dia melihat dunia itu bagus, penting, dan wajib. Ini nilai-nilai kebajikan kita tahu semua. Anak-anak kita juga sudah tahu. Kalau kita tanya nilai-nilai kebaikan apa, yang menurut kamu baik apa?
Seperti itu. Jadi muaranya adalah yang diakui secara universal atau secara keseluruhan. Jadi di sini intinya kita profil pelajar Pancasila. Jadi sikap anak dan muara dari disiplin positif ini adalah anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini saja perubahan dari diri anak kita itu rayakan, Bu. Sebelumnya dia tidak mandiri, menganga-nganga bu, tapi sudah bisa dia sendiri, rayakan. Walaupun mungkin untuk anak yang pintar itu sudah biasa, tapi untuk siapa dulu Zulamadi yang kita Ibu Azril sudah bisa dia melakukan kecil, rayakan Bapak Ibu. Jangan berharap pula Azril itu akan sama dengan Hasbi, itu tidak bisa, kebutuhannya berbeda. Ini dari motivasi perilaku manusia. Jadi kita jangan pernah, bukan jangan pernah ya, kita mulailah secara sederhana untuk menghargai diri sendiri. Saya mau menjadi orang seperti apa kalau saya melakukan ini? Saya tidak jauh-jauh ya Bu, saya contohkan diri saya. Jujur, saya curhat nih Bu. Ikut penggerak ini awalnya saya ingin dapat penghargaan. Jujur, saya ingin orang tahu saya. Awalnya keinginan saya itu. Jadi kalau saya ikut penggerak, lulus kan hebat tuh. Tidak munafik Bapak Ibu, itu pasti ada dalam diri kita. Tapi alhamdulillah itu awalnya. Setelah saya pelajari ini ternyata itu tidak boleh. Karena ketika kita tidak ada penghargaan, tidak ada hadiah, kita tidak mau lagi. Ibu ke sekolah mencari amput, ibu pergi mengamut, ibu pergi. Nah, jangan itu. Kawan-kawan kan jodoh mengamut, ibu pergi. Jangan itu. Kita pergi sekolah untuk mengajar, melakukan tanggung jawab kita. Karena itu menurut kita bagus, baik. Di situ dia tanamkan. Gak usah lihat orang lain. Seperti Bu Ros ya, kami selalu sama Bu Net. Bu Ros tadi bilang, jangan urus orang lain, urus aja diri kita sendiri. Aku udah itu aja. Itu tuh sangat tinggi maknanya. Kita tidak, kalau kita seperti saya ke anak saya bilang tuh, jangan cari di orang lain. Bu Pak Jati itu, Bu Pak Jati itu, jangan cari orang lain. Bu bawa dulu nah. Kalau awak mau itu, pasti beko mau itu kalian sadarnya, alhamdulillah kelas kita aman. Tapi kalau cemburu semuanya, nggak akan selesai. Karena kita tidak sama. Jangankan murid, kita guru saja. Saya sendiri sering juga terlambat gitu. Tapi kita terus berusaha. Tidak ada orang yang pernah langsung lahir langsung betul, pasti belajar dari kesalahannya. Tapi alhamdulillah bertahap-tahap kita insya Allah bisa melakukannya dengan motivasi internal. Ya seperti ini. Contoh keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ini saya sudah mempraktekkan. Malam pun kadang saya pakai helm. Kalau orang motivasinya karena takut polisi, berarti karena orang lain. Jadi tanamkan di dewa. Malam itu kan aspal tak lunak dong. Jadi kalau mau pakai helm, insya Allah kalau jatuh kan jatuh tuh udah nasib kita tidak tahu. Kalau lah meninggal juga itu takdir. Tapi kita usahakan paling enak tuh patah menyong. Kalau lagi kayak jagokan itu. Tapi kalau lama meninggal atau mati itu tidak kuasa kita gitu. Saya alhamdulillah kalau untuk pakai helm mungkin itu cek lagi karena dari panas mungkin. Jadi dari diri kita kalau pakai helm wangi kita membuka dari dalam diri kita. Nah itu maksudnya tuh. Berikutnya mungkin peraturan kelas itu lebih kecil lingkupnya. Lama-lama dia akan meningkat jadi keyakinan kelas. Kalau sudah yakin kita semua di kelas, maka akan jadi lingkungan positif dan membudaya di sekolah kita. Mudah-mudahan ini bisa, tapi tantangannya sangat berat. Bukan kita semua, tantangan kita semua. Ini, coba ibu-ibu lihat. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang mana yang merupakan peraturan. Coba saya minta kepada kawan, seperti kesepakatan kelas kita, kalau ada yang ingin berbicara boleh mengangkat tangan. Saya minta kawan, bapak ibu, semuanya sebelah kiri apa, sebelah kanan apa. Jadi yang kanan, ada salah satunya keyakinan kelas, yang salah satunya adalah peraturan. Jadi kita bisa membedakannya. Yang mana? Ya, silakan Ibu Farika. Sebelah kiri peraturan, sebelah kanan itu keyakinan kelas. Iya, bagus sekali Bu Farika.
Ya, sebelah kiri adalah peraturan, karena di situ kita menggunakan kata yang lebih apa namanya? Yang lebih sifatnya lebih khusus. Jadi dalam keyakinan ini usahakan kita menggunakan sifat yang lebih umum, nilai-nilai yang kita yakini. Di sinilah peran kita sebagai guru. Agak susah mengiring anak menemukan itu. Saya mempraktekannya di kelas 5 cukup lama, tapi alhamdulillah bisa. Nah, ini yang paling penting. Dalam membuat pendalaman keyakinan kelas, kita buatkan tabelnya dulu. Jadi, kalau kita mau menuju ke nilai kebajikan hormat, itu tampaknya seperti apa? Tidak hormat menyapa guru ketika datang, itu kan hormat. Berarti tidak tampaknya mengacuhkan guru ketika lewat, berarti dia tidak hormat. Itu. Berikutnya bekerja. Jadi ada yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, seperti ini. Jadi hormat itu datang tepat waktu. Itu berarti kita hormat. Jadi kalau kita sudah datang tepat waktu, saya datang tepat waktu, berarti saya sudah meyakini bahwa nilai kebajikannya adalah hormat. Nah, ini bedanya tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut. Nah, ini mungkin sedikit perbedaan yang harus kita belah, karena daya tangkap anak sesuai usianya itu berbeda. Jadi kita tidak bisa memakai keyakinan kelas 5 di kelas 1. Kita tidak bisa pakai keyakinan kelas di kelas 7, di kelas 6. Jadi mungkin 4, 5, 6 itu bisa contoh kelas 5. Yang kelas rendah 1, 2, 3 bisa 1, 2 mungkin bisa pakai yang ke 1. Jadi lebih sederhana bahasanya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, itu. Jadi kalau yang lebih tinggi selalu bersikap positif. Jadi positif itu apa, nak? Positif itu yang mana? Kita iring. Kalau dia jawabnya salah, kita luruskan jawabannya. Kita usahakan muncul dari anak, jangan dari kita, Bu. Kita usahakan. Mungkin kita anak mengerti gitu, tapi bertahap. Jangan harap langsung membalik telapak tangan, tapi berangsur-angsur. Jangan harapkan perubahan besar, cukup perubahan kecil kita rayakan. Jadi itu. Nah, ini contoh praktik keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, coba kita perhatikan ya. Jadi ini yang paling penting adalah kapan dibuat keyakinan kelas. Jadi tidak setiap saat kita buat. Nah, kita harus menggunakan kalimat positif, sebaiknya dapat diterapkan. Nah, ini ada cara lain membuatnya, gunakan nasbah. Ya, buat pertanyaan utama. Maunya seperti kelas impian siapa? Tanya pada anak kita. Lalu kita ambil pelajaran. Kalau maunya seperti ini, kita bagaimana? Jadi kata yang kita keluarkan dari itu mempengaruhi kata kita. Nah, terakhir barulah kita atur eksekusi. Ini yang paling penting. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu yang paling penting adalah ini mungkin tidak perlu saya kalau kelas 4, 5 beda kelas. Itu apa sih yang bawa kita mau sangat ini beda. Keyakinan bela. Keyakinan kelas itu apa? Kita kayak dulu HP papakai kuah. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau sesuatu hal yang baik. Yang baik apa? Yang positif.
umur anak kita, jangan terlalu tinggi bahasa. Jangan lupa kita jelaskan pada anak kita mau apa yang mau kita buat di kertas itu. Nah, lanjut. Jangan kita langsung, kita mau buat keyakinan kelas, apa menurut kamu penting? Enggak, kita buat dulu. Anak-anak ibu, maunya kelas kita ini seperti apa? Tanya sama dia. Kita maunya kelas yang seperti apa sih? Mau jadi apa kelas kita ini? Dia tahu yang baik tuh. Oh bu, kelas yang bersih, kelas yang sehat, kelas yang wangi, kelas yang tertib, nanti akan keluar. Jangan kira anak yang gak pernah ngomong dia keluar nanti bu. Si Aga sendiri dia bicara waktu itu. Kalau sehari-harinya pernah bicara, waktu itu dia bicara, bu ambo nih mau diku bukan. Jadi kita tanya dulu maunya seperti apa. Sama dengan di sekolah kita mau apakah kita mau sekolah kelas yang berantakan, kelas yang apa, tanya dia dulu. Pasti dia inginnya baik-baik gitu. Berikutnya nanti dia akan buat. Kita buatkan. Kita contohkan kebiasaan-kebiasaannya yang tidak sesuai dengan standar. Kita buat. Ibu-ibu jangan lupa tanyakan pada dia. Jangan kita kasih tahu semuanya. Dia tahu itu. Nampak taruh terletak ba'a. Cari ibu nah. Jadi kita contohkan dulu. Kita lihat kan. Emang kita dulu yang lihat kan. Kadang dari contohnya tidak aja dan bu. Tapi kan jangan pikiran hambatannya. Kita berusaha setaat misalnya. Jadi sedikit pun perubahan kita rayakan. Anak itu bu banyak potensinya kita. Cuman kita belum mengenali saja. Keluar bu. Oh, tak tahu ya awalnya. Nah, kita gali inti. Jadi kelas yang bersih itu bagaimana caranya? Nah, kalau di kelas tinggi kita sudah bisa. Bu, tidak boleh berkelahi. Kita giring. Nah, keyakinan kelas itu tidak boleh. Kata-kata tidak. Kata tidak itu positif atau negatif? Negatif bu. Oh iya. Berarti kalau tidak boleh kita ganti jadi yang pakai kata tidak apa? Nanti dia keluar tuh. Oh, misalnya tidak berkelahi berarti menghargai orang lain. Kita giring, kita usahakan mengajak dia keluar dari mulutnya begitu. Jadi ini banyak anak kita itu potensinya ada. Idenya kita tanya dari anak yang lain. Kalau dia tidak muncul, kita munculkan dulu sedikit, nanti akan lanjut. Jadi kalau di kelas tinggi enak ya bu ya, anak kita sudah pintar membaca, bisa menulis. Jadi kalau saya tidak tekankan, baru kita. Jangan gunakan kata tidak boleh. Tapi bu walaupun begituan, laksakan lagu ini nombek tuh pasti ada. Itu baru.
bagi per kelompok agar tidak terlalu banyak, dibuat berkelompok. Nah, kamu pikirkan jangan sama kamu berempat. Jadi nanti bisa kita fokuskan. Nah, setelah dia buat, itu anak kita suruh menempelnya di papan tulis dulu secara aktif. Nanti baru di kelompok mana yang hampir sama itu digabungkan. Dia tahu kalau kelas 5, 4, 6, 5, 4, 5, 6 tuh tahu. Kalau kelas 1 mungkin ya masih agak susah kita. Kalau salah kita betulkan biasa. Kalau dia salah kita betulkan. Nah, nanti kita buat konsepnya di bawah. Jadi nanti janji kita itu harus kita tepati kepada anak. Nanti ibu cancel, jangan kasih longgar. Ibu cancel, ya ingatkan ibu besoknya kalau lupa, jadi kasih waktu. Seminggu ibu janji, besok ibu pray. Agar kita tidak lupa. Itu saya janji bu, nak tunggu ya nak. Ini kebetulan saya buat memang di awal pembelajaran. Kebetulan saya sudah belajar tentang disiplin positif di platform Merdeka. Ada di modul 8 itu disiplin positif. Jadi kebetulan sebelum ikut di CGP saya lihat di platform Merdeka. Jadi motivasi awal saya lihat itu karena anak saya di rumah parangnya minta ampun bu. Nah, baca carwele. Nah, kuliah di berangan, bila di baca. Akhirnya saya motivasi sendiri, bukan karena disuruh saya pelajari modul itu. Motivasi awalnya untuk anak saya sendiri di rumah. Akhirnya ternyata perlu juga untuk kita di sekolah. Jadi kita belajar kebutuhan kita. Nah, setelah itu selesai, kita kita printkan besar, bisa dilihat. Jangan kecil bu, nanti ibu printer segini itu tidak bisa. Kalau dapat itu besar sehingga bisa dilihat dari segala sisi. Jadi ketika anak melanggar, dari sini dia bisa keyakinan apa yang kamu langgar. Jadi Iyas bisa melihat dari belakang gitu, dari sini. Jadi tidak perlu dia pergi ke sana melihatnya, dia jadi gitu. Jadi yang paling penting adalah evaluasi. Biar nyinyir awak bu, nyinyir pertama awak itu. Cuman kita bertahap. Kalau tadi contoh keyakinan kelas. Pakai apa aja please. Sekarang mungkin kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Kayaknya udah berminum. Kita ice breaking dulu. Minta waktunya kawan-kawan duduk berdiri. Nah, kita nyanyi Marina Marijo dulu. Coba Marina. Bu ya, semangat lah kita bergerak dulu. Langsung bisa Bu Berna. Kita boleh minta bantu Berna. Kawan-kawan, kalau siang ini kita ngantuk, kita goyang sedikit dulu. Nah, kita tadi janji kita belajar dengan bahagia dan semangat, bukan mengantuk. Ya Bu Net ya. Nah, Bu Erna bisa bantu di depan. Dapatkan dulu Bu Erna. Kenapa tekan aja? Iya nggak Bu, bantu Bu. Nah, dia lah saya aja. Ya. Gini Bu Ibu ya. Kita gini. Kalau saya bikin gerakan, ibu nyanyi. Nah, gitu. Kalau ibu bikin gerakan, saya nyanyi. Nah, jadi gerakannya begini. Kalau saya bilang Marina, kalau Marina lagunya berarti di sini. Marina kan perempuan di sini. Marina, Marijo, Pemerijo juga. Marina, Marijo, menari. Nah, satu lagi tambahnya di atas menara. Nah, jadi coba kalau Marina,
Jadi semuanya nih. Nah, sudah bisa rasanya beri tangan lagi? Coba kita sama-sama dulu. Nanti kalau nanti saya ubah apanya? Sakitnya. Marina, Mario, menari di atas menara, menara atas Mario, menari, Mario, Marina, menara di atas menari, Mario. Bisa mulai Bang? Bisa? Bisa Marijo, mana Marijo? Marijo gak berdiri ya? Pak Marijo ya Pak? Iya. Ya coba yang bisa. Nah, sekarang ibu-ibu yang nyanyi, saya yang gerak ya. Sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Marina, Marijo, menari di atas menara, menari, Marijo. Jadi siapa yang salah nanti ya? Atau saya yang nyanyi, ibu yang gerak? Gimana? Oke. Saya nari tapi saya nggak ikut ya. Satu. Siapa yang salah nanti konsentrasinya kurang. Nah, Bu Yus, Bu mohon goyangannya ya Bu. Ya. Itulah Pak tadi lu di video nampaknya asli lu tahu kan? Ya. Marina menari di atas menara, menari. Masih pada banyak salah. Dapur dulu kata Bu. Nah, 1, 2, 3. Marina, Marijo, menari di atas menara, di atas menara, Marijo, menari, Marina. Boleh nanti kalau salah saya dihukum ya Bu ya. Tapi mau hukum nggak boleh. Oke, iya itu saran yang bagus. Kita ulangi ya, saya nyanyi deh ya. Nah, Bodas, pertama urut nanti agak cepat. Siap Bu Bodas? 1, 2, 3. Marina, Marijo, menari di atas menara, menari, Marijo, menara, Marijo, Marina di atas menari. Marijo, iya. Marijo, masih ada gue semangat, sesuatu yang tigo. Jangan, ada punya. 1, 2, 3. Marina, Marijo, menari di atas menara, menari, Marina, Marijo, menara. Itu intinya tapi kita bahagia. Jangan belajar itu jadi beban. Tidak boleh belajar itu jadi beban. Senang pulang leko gara-gara kolak pulang laki-laki mudik keluar hati lo. Kalau buat memudikkan kita mana lagi. Marijo, Marina kita lanjut ya. Lanjut. Ini. Nah, bukan sudah wujud. Nah, kita lanjut. Jadi penambahan materi di hukum dan penghargaan itu ada 5 ya. Jadi setelah Bu, saya mungkin sering mengeluh kelamaan diulangi teori nyubu nggak bisa. Tapi saya salah Bu, teori itu tidak akan pernah
dikeluarkan sebelum ada hasil, karena teori adalah hasil penelitian. Berarti penelitiannya itu berlanjut, mungkin kita belum maksimal atau kita sementara. Kalau orang ini orang hebat, sudah bertahun-tahun dia penelitian. Kadang kerjanya itu aja sampai dia meninggal. Nah, penelitiannya cuma satu. Jadi kalau sudah ada teori berarti emang ada hasilnya. Cuman kadang mungkin tergantung perkembangan zaman. Pada modul itu ada angkatan 5, jadi ilmu itu selalu berubah. Jadi angkatan 2, angkatan 3 mungkin masih 5, sekarang sudah 8. Jadi hukuman dan penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek, ada jangka panjang. Penghargaan dan penghukum itu tidak efektif, merusak hubungan. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Ketika tidak diberi penghargaan, kita tidak mau lagi. Itu yang dihindari. Jadi penghargaan itu mengurangi motivasi dari dalam. Sekarang ini tadi mungkin belum ya. Mungkin kita dapat bedakan apa sih beda hukuman dengan konsekuensi. Teori dulunya konsekuensi ini sudah hebat. Teori lagi ternyata enggak. Coba Bu, siapa yang coba saya alas dulu ya. Kalau konsekuensi itu biasanya berkaitan dengan apa masalahnya, hukumannya ada hubungannya dengan itu. Tapi kalau hukuman itu tidak ada relasinya dengan kesalahannya. Coba nomor 1, saya minta siapa yang berkenan menyebutkan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Coba Ibu Linda bisa dibaca yang nomor 1. Baca aja dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin pernah, saya sendiri pernah lakukan ini, bukan 2 lapis PR bakal di PR. Jadi kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena ada hubungan dengan terlambat. Jadi ada. Kalau lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Tidak ada tidak ada relevannya dengan kesalahannya. Minta murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Jadi kesalahannya itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu tidak karena tidak mengenakan sepatu hitam, tidak mengenakan sepatu maksudnya, konsekuensi. Maaf, disuruh membuka sepatu maksudnya itu salah ketik. Lari mengelilingi lapang basket karena terlambat 10 menit untuk terlambat PJOK. Kalau PJOK itu berhubungan dengan lari berarti dia konsekuensi. Jadi tergantung materinya, tergantung kesalahannya. Nih bisa dibaca sendiri. Kalau hukuman itu biasanya paksaan. Jadi kalau kita biasa kasih anak konsekuensi, dia tahu aja tuh. Kalau kamu terlambat apa konsekuensinya? Kita sudah biasa sering itu. Orang yang berpikir lebih maju dari hukuman, dia akan gunakan konsekuensi. Tapi ternyata setelah berkembangnya teori baru ini bisa dipakai tapi tidak dalam segala situasi. Bisa dibaca sendiri ya Bu, gitu ya. 4. Ambil aja materi kakak. Jadi kita harus mengubah paradigma kita dari biasanya menghukum konsekuensi ke restitusi seperti yang sudah disampaikan nanti. Jadi intinya adalah restitusi. Bagaimana? Jadi bedanya mungkin Ibu, kita fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Jadi untuk kelas tinggi kita bisa menggiring anak yang memutuskan masalah. Dan kita kalau salah Pak, maaf ya, bukan seperti itu. Nah, kalau kamu salah, bagaimana sebaiknya kamu? Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah sebenarnya kita sudah melatih dia bernalar kritis gitu Bapak Ibu. Jadi bernalar kritis, dia ungkapkan sesuatu dari pertanyaan dan analisa, berarti dia sudah bernalar kritis. Nalar kritis anak-anak tidak akan sama dengan nalar kritis kita orang dewasa. Jadi sedikit saja ada perubahan, rayakan.
agar dia nantinya menghormati dirinya dan orang lain, bukan karena peraturan tapi karena dirinya. Saya paham loh, saya ini loh, saya mau jadi orang seperti ini loh, saya mau jadi orang yang patuh, saya mau jadi orang seperti, bukan karena Bu Opi, bukan karena Bu Yus, bukan karena Bu Ina, tapi karena diri saya sendiri. Karena nanti kalau saya besar, saya nggak dipakai orang kalau saya tidak disiplin. Jadi semuanya itu seperti yang disampaikan tadi, apa perilaku anak itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Awalnya diri saya sendiri menolak, Bu. Dewa guru payah lain, apelo pado nak budak murid lain, harus menghamba kamu murid ciknya. Apa-apa guru yang salah. Saya sendiri tuh, Bu, bukan saya, bukan ibu saya sendiri tuh. Ih, abana muridku awak bisa deh, kalau ada pandai anak awaknya salah. Pandai pun ternyata, Bu, tapi itu bertahap. Kita tidak boleh langsung, kita bertahap. Pokoknya jangan pikirkan anak-anaknya. Saat kita melakukan perubahan, beku anak muridku, jangan pikirkan itu, lakukan saja. Kalau berhasil, alhamdulillah. Nggak berhasil, astagfirullah. Iya. Jadi anak itu ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, senang, kebebasan. Ini nampak dari perilaku anak. Saya contohkan, ada anak itu kelas 1 suka lari-lari. Makin dikejar makin enak dia larinya, ya Bu Ayu, Bu Dewi, iya Bu Dewi, makin senang. Sebenarnya tuh ada yang kebutuhannya tidak terpenuhi, bisa di sekolah, bisa di rumah. Itu dapat kita lihat. Tergantung dari jawabannya. Nah, kenapa kamu lari sini? Bu senang lari-lari. Nah, berarti dia kurang akan kesenangan. Atau dia lari ini kecantiklah dia pulang dan hebat, berarti dia penguasaan, ingin menguasai teman-temannya. Jadi tidak sama kelakuan yang dibuat oleh anak itu, tidak sama kebutuhannya. Nah, Bu, sinilah Bu, dekati saya Bu. Berarti dia butuh kasih sayang yang di rumah tidak dapat, atau kita kurang memperlakukannya dengan kasih sayang, ya Bu ya. Itu tadi. Jadi 5 posisi kontrol ini nanti akan kita bahas. Kita akan berjalan dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman pemantau, dan akhirnya adalah manajer untuk menemukan identitas berhasil, sukses. Jadi ini ada guru berbuat. Jadi yang kita lakukan itu kita akan nampak. Nanti ini saya kasih tugas berkelompok, 1 kelompok. Perhatikan ini nanti bisa dilihat. Nanti saya lihatkan video. Jadi mana yang guru itu penghukum, mana yang pembuat rasa bersalah, mana yang teman, mana yang pemantau, dan mana yang manajer. Gitu. Jadi muara kita adalah manajer. Sebenarnya kita kalau sudah berhasil, kita menjadi manajer bagi anak-anak kita. Kita sudah berhasil begitu. Cuman terkadang kita tidak harus manajer terus, Bu. Ada satu kala kita jadi pemantau. Kalau manajer dilepas, Bu, jangankan anak-anak kita aja, Bu, dilepas Anda, atau kendor. Jadi perlu kita tarik, lenggah, sekali-sekali kita pantau anak kita, Bu. Tapi jangan bakalan mungkin kalau kami kasih mau yang bilang benar ya, dia kasih mau pikir dicari tahu ya. Tapi kalau dilepas betul tidak bisa. Cuma kami salah loh, tuh hari kami pantau. Ini pantau kok sekali 2 hari, terus sekali 3 hari. Itu betul. Kita nanti akan merasakannya setelah kita melaksanakan. Jadi mungkin kawan-kawan semua paham mewakili. Jadi ada perlu pemantauan. Jangan dilepas aja, gitu juga kepada anak kita. Ini ada video lagi. Ini Bu, setelah nonton video ini, saya bagikan LK-nya. Nanti Ibu bisa sambil lihat video mengisinya. Oke? Oke Bu, Marijo. Oke Bu Marijo. Sambil lihat video, nanti kawan-kawan berdua bisa mengisi. Ini siapa yang mengatakannya? Apakah? Jadi ada 5: penghukum, teman, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, satu lagi. Sambil nonton video, boleh Ibu?
Oh, isinya itu aja. Kalau penghukum dia ini berarti dia penghukum. 1 berdua menit ya. Iya. Minta bantu ibu ini sebentar sambil nonton video tak sih bu ya. Nah, jadi apa nonton video? Sama dengan evaluasi kalau kita memberikan materi. Itu tekanan KDB penyembuh. Bu Erna, tekanan KDB penyembuh. Iyalah, kan mak yakin. Iya. Nah yang jalan jangan ngantuk Bu Yus. Jadi dia soal banyak biasa. Nah boleh. Maaf ya ibu ya, kasih kerjaan sedikit. Cek video kok dulu. Iya, kayak video. Berdasarkan tadi kan ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, pemantau teman, nah bagian mana itu tuh? Ini sudah revisi ya. Kali revisi ini saya ada revisi kedua. Jadi gitu Bu ilmu itu harus berkembang, jadi kita harus update. Adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bisa tambah suara posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Wilson dan contoh penerapannya. Kok lagi sih? 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam Pasti kita bersama begini. Secara tidak kita sadar. Pertama posisi penghukum. Wajahnya bangun. Sini kamu. Tegak pinggang. Nah, tegak pinggang. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Langsung dihukum keliling lapangan basket. lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pingsan saya. Pergi sana ke lapangan basket. Hebat ibu Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bingung kawat nih lo Bu, ini menyimpan dendam kawat. Yang membuat rasa bersalah. Yang ibu-ibu tadi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Banyak anak-anak Disangka ditegur ibu tidak betul. membina kamu. Saya pun sering melakukan ini Bu. Tidak Gimana pagi. ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Bisa langsung diisi Bu. Sekarang ibu harus tulis
apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu merupakan Rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata tapi kata-kata menyayat hati dan supaya yang punya perasaan yang punya ada juga beberapa anak tadi buat tadi itu. Jadi seri ini tergantung anak juga bisa. membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Karena yang jarang melanggar sering tuh Bu, tidak yang mau mengamankan karena lagi salah. Hanya sebagai teman. Ini sering kita lakukan. Saya juga sering. Semuanya kita sudah lakukan. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Dia juga Bercanda jawabnya. ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana Bercanda. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang kita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu. Itu loh kalau sebagai teman mereka dulu yang disenangin saja lagi. Jadi semuanya itu ada negatifnya. Ini yang pemantau. Tegas, tapi bukan berteriak tegas. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Konsekuensi di sini dia terang. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan. Pemantau harus sering memantau. Jadi karena capek. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Ini intinya Bu ya sebagai mengajar. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Ren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Anak digiring mencari solusi. Keyakinan
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, karena keyakinan kelas sekolah. posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, itu membuat rasa bersalah dan tuh. bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan selamat. Selamat menerapkan. Ada Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa dengan penampilan video ini sudah sangat jelas. Jadi kita refleksikan. Jadi posisi mana yang terbaik tujuan kita sebagai guru? Posisi manajer. Nah, jadi kita coba bertahap. Tidak usah memaksa, kita surat-surat. Sedikit saja kita lakukan perubahan. Alhamdulillah. Jangan terlalu muluk-muluk. Gawe awak kayak jangan terlalu kita mampu merubah orang itu jauh. Rubah diri sendiri dulu. Mudah-mudahan dengan itu tetangga kita tersenggol seperti tetangga saya di rumah tersenggol. Nah, gitu. Jadi posisi manajer sudah diisi Bapak Ibu ya. Sudah, saya rasa semuanya bisa. Ada yang bisa ke depan menyajikan atau mempresentasikan tugas kelompoknya. Kita minta satu kelompok ditanggapi dengan kelompok yang boleh. Seperti ini lah kita di kelas. Kita tidak usah kaku atau usah tegak. Ke depan tuh sudah hebat. Paya ujian sana ya. Bu Yes. Bu Yulina sama Bu Yes. Mama Condela. Ibu Kembar. Waduh, kamu sekelompok ibu mau kalau kurang nih. Assalamualaikum. Silakan Bu. Iya. Ibu Kembar. Silakan Bu. Maknya suasana itu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nyoba suasana mungkin kita satu kita tanggapi saja biar cepat. yang mau habis motor. Anak kita seperti itu ya Bu ya. Ternyata kita memilih yang paling mudah.
Tuh kreatif tuh. Sudah mandiri dia Bu dibaginya tugasnya. Itu yang kita terapkan pada anak. Baiklah, di sini kami akan membacakan Hasil diskusi hasil diskusi kami berdua mengenai posisi kontrol. mengenai posisi kontrol. Ya, yang pertama, pernyataannya itu saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mengatakan itu pembuat merasa bersalah. Coba kita minta tanggapan dari yang lain. Yang setuju. Ada yang salah? Saya sependapat, Bu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mengatakan itu pemantau. Coba, tapi ya kalau penghukum tentu cara membacanya berbeda. Coba siapa yang tadi bilang penghukum? Saya. Nah, coba Bu Ros. Gimana cara ngomongnya kalau penghukum tadi? Kamu. Boleh. Itu. Jadi sesuaikan. Coba gayanya. Kamu tidak pernah melakukannya. Ini aja ada itu. Kamu aja kelas 1. Murah prakteknya. Nah, jadi Murah prakteknya, Mak. lanjut. Kamu ya, ibu juga sering salah. Deh. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu pernyataannya yaitu ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang menyatakan adalah posisi teman. Berarti tidak mesti apa, Bu? Memantau. Ayo. Coba pakai bahasanya ayolah. Ini ya ucapannya dengan lemah lembut. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah, lakukan demi ibu. Dan selanjutnya yaitu pernyataan itu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yaitu posisinya itu pemantau. Bagaimana yang lain? Teman. Posisi teman kontrol. Kontrol sebagai pemantau. Bu, nanti dihitung para batu ya. Biarlah. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisinya yaitu posisi manajer. Kita diri Dan yang terakhir yaitu kamu selalu yang paling terakhir, yaitu posisinya penghukum. Kamu selalu yang terakhir. Dapat tangan buat kelompok ibu teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah dua, Bu. Berarti akan berbuat kembali. Baik, nanti Ibu potong ya. Nanti Ibu potong. Ini kata kuncinya saya Nah, boleh dikumpul, kita bantu satu orang mengumpulkannya Ibu Sasna boleh. Jangan apa lagi ya. ininya dibagikan. Cuman Dia pakai nama Bu, enggak pakai nama materinya dia apa tadi? Nah, terima kasih Bu. Iya. Dua sekali. Ini membuat rasa bersalah. Nah, ini tadi yang sudah Karena Ibu orang itu punya rasa sedih ibaratnya kan. semua yang kita lakukan. Jadi Bu, kita terusnya banyak-banyak materi. Yang jadi di mau posisi kontrol itu aku tadi Bu Yusdo. Malah tahu bukan luar yang jadi bisa. Kau sebagai aku ngomongin tarik deh Bu Yusdo. Iya, kita perlu Bu. Kita tidak boleh serius-serius. Nah, kita bergerak antara bagaimana kita dari peraturan menuju ke manajer. Ya. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan? Nah, kita pada restitusi ini sudah jelas tadi. Kita bisa pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang lengkap punya yang apa?
Ciri-ciri restitusi 1-9 banyak nang karya Pak Bu. Dan nang awak garis tume hafal tu ala tinggal di kepala itu. Restitusi itu fokus pada solusi. Tahu cari Bu siapa yang salah. Dicari, digali, digapur sama selesai. Tapi sebaiknya iya kita validasi dulu tindakan yang salah. Tapi kalau nggak tele-tele anak tuh Bu, amu lo 2 jam nyelesainnya. Nggak perlu ribut saya salah, dan sekarang kita cari solusinya. Ayo kan, bantu Ibu, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Karena Bu, kalau anak yang berkilah, apalagi anak penutur, bukan anak tidak ada penutur, tapi sering berkata tidak benar. Aduh, alasannya betul. Kamu 2 jam nyelesain Bu, kok masak lu boleh Bu Erna ya? Jadi ada langkahnya melalui segitiga restitusi. Yang pertama, kita stabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Dengan senyuman, kita tidak marah. Setiap orang pernah melakukan itu. Ibu dulu waktu SD coba itu. Iyo pertama tuh supaya kita lihatlah anak yang kita gitukan Bu. Anak yang jarang buat salah kita gitukan tidak apa. Jadi sebenarnya ini tidak harus dilakukan langkah 1, langkah 2, tergantung situasi. Kalau anak yang lahajok itu boleh panjawet mau dikecil Bu Dewi tadi. Kalau sabi itu sama kadang ke panjawet Bu Dewi. Tapi kalau anak yang tidak pernah melakukan kesalahan Bu, kita gini kan, wih senang kali artinya teguras. Senang kali Maria itu kalau dijepit senang. Lalu kita validasi kebutuhannya. Kita lihat dari jawabannya. Jadi sebenarnya apa sih yang dia butuhkan? Apakah kasih sayang? Apa tadi Bu kebutuhan? Kebutuhan hidup, kasih sayang, iya, kesenangan dan kekuasaan. Iya. Jadi banyak anak awakku kadang kasih sayang ya Bu ya, tergantung kondisi lingkungan. Ini. Jadi kata-kata ini dapat kita lakukan supaya kita menggiring anak. Bu, saya pernah cobakan, tapi tidak saya videokan ya. Kepada anak yang susah ngomong, Ibrahim itu anak Bu asli itu. Anak Bu Lilia, Ibrahim Al-Katiri. Ibrahim. Kan payah dah Bu Lilia. Mengeceknya wala 10 ngeceknya untuk menyebut antum mustahil mau dibantu mau dikundang tuh tapi Bu ya tergantung kita. Mungkin lah 10 buat ecek kan buat cie itulah rayakan tuh Bu. Betul. Jangan waktu telurnya mau dikadang mengecek memang kalau layak Bu ya. Mungkin kalau bagi 10 kali kadang cie dewa 5 deh itu. Jadi tidak sama dalam harapan. Dan teori ini juga tergantung situasi. Berikutnya ini validasi kebutuhan. Penting gak bagi kamu itu? Itu. Kamu boleh tetap berusaha dengan saya. Bu Dewi, saya bertengkar nih ya. Bagaimana kawan? Nah, Bu senang mengadu. Kan itu jawaban anak kita. Berarti apa kira-kira kebutuhannya Bu? Kebutuhan akan kesenangan, dia senang bantu temannya. Kamu boleh seperti itu Nak. Tapi apakah baik menurut kamu seperti itu? Ada cara lain supaya kamu senang selain mengganggu orang? Kalau kamu digitukan bagaimana? Itulah kira-kira kita validasi. Kamu bisa nggak melakukannya? Ini Bu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu tidak hanya kita pajang, kita diskusikan pada anak lagi. Jadi Bu, terkadang bisa langsung Bu tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya kecil, itu tidak perlu kita lakukan yang pertama validasi identitas. Langsung aja. Misalnya dia tadi membuang sapu sembarangan. Langsung aja, Mbak Im, jangan lupa ya kamu langgar, Nak. Dia langsung lanjut tuh, oh iya Bu, suatu pada tempatnya. Dia tak perlu kita ibu acok itu, tak perlu lagi. Iya. Jadi tergantung situasi. Jadi kamu ingin anaknya seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Anaknya seperti itu. Enggak Bu, seperti apa? Oh enggak Bu, kamu ingin menjadi anak itu ada jawaban anak ada.
ketika kamu melakukan itu apa yang kamu rasakan? Orang bagaimana? Kamu menghina teman, nyebut nama orang tuanya, bagaimana? Mungkin Bu ya sekali restitusi tidak langsung berubah Bu. Mungkin ada beberapa kali, tapi ada Bu beberapa anak yang sekali itu yang berubah. Jadi tergantung pula dia di rumahnya, tergantung konsisten kita di sekolah. Mungkin Bu ya kalau dari kelas 1 konsisten murid itu sampai kelas 6 mungkin bisa. Nah kita jangan pikirkan hambatannya dulu Bu, wajibu dulu. Mana tahu bisa. Karena teori, orang membuat teori tidak membalikkan telapak tangan dia melakukan penelitian bertahun-tahun. Karena sudah diteliti makanya keluar teori. Ketika kita tidak memaksa, saya sendiri Bu, itu perlu direstitusi dulu. Tapi yang Bu, acuk dia lah Bu Yus Bu, kadang orang pulang Bu, kopi merestitusi anak ini Bu. Tapi itulah, setiap yang kita lakukan itu butuh waktu, butuh biaya, butuh proses. Yang paling penting adalah konsisten dan kontinu. Sekali awak tegas, bisa indah, lalai anak. Itu saya sendiri pun seperti itu. Saya kadang hati waktu kadang bakase, kadang yolo mereka, kadang setan Bu ya. Itu manusia biasa. Tapi jangan pernah patah semangat, jangan lihat hambatan. Segala yang kita lakukan, jangan pikirkan hambatan. Semuanya kami penggerakku buat pertama mulai Bu. Aja masak beko bakal membagi waktu. Jangan pikir itu Bu, jalannya udah alhamdulillah walaupun rasa kamu Bu ya. Saya juga sampai gini. Rasa kamu kurang lalu, kurang istirahat, tapi alhamdulillah bisa juga nih boleh sampai sakit dan mati itu kan boleh ya. Ini praktek restitusi di kelas tinggi bisa kita tatap. Ini mungkin ibu kelas 4-nya udah kenal sama anaknya nih, dan saya rasa seperti itu juga nak. Ini bukan skenario, kebetulan ini kenyataan, langsung saya selesaikan dengan restitusi. Potong-potong kan. Kita bersama. Ini kebetulan bukan skenario tapi emang terjadi di kelas. Saya cobakan, alhamdulillah ada sedikit perubahan. Rayakan. Tahunya skenario tapi saya sudah merekam kejadian asli. Jadi tidak ada keadegan yang bisa. Ini bisa dipakai nanti untuk refleksi ya Bapak Ibu ya. Saya yakin nanti tidak ada malu-malu lagi refleksi. Media Pak. Kalau tukang syuting kok film masak kamera. Ciri-cirinya itu kita lapan ya Bu Yusuf yang kita bawaris tadi dan fokus pada solusi. Nah itu memang ada loh Bu. Mau yang banyak mana? Kalau apa saja itu banyak. Cara yang paling baik fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, ini yang paling penting. Solusi dari anak kalau untuk kelas tinggi, jangan dari kita. Nah ini tahapnya. Jadi ini kasusnya kebetulan memang ada. Fadil adalah anak yang pintar di kelas. Dia selalu aktif pada setiap pembelajaran sehingga sikapnya menjadi sangat berlebihan dalam menanggapi guru dan teman-temannya. Dia selalu memotong pembicaraan siapapun yang tidak pernah menghiraukan warga kelas. Iya ya bukannya? Fadil nama ini ya? Iya.
Wasabian kelebihan dari lubuk jangan di dalam kan. Ribut ganggu, pokoknya maju. Jadi siapa bilang anak pintar itu tidak butuh bimbingan, butuh juga direstitusi. Kira-kira itu dia kebetulan anak yatim ya Pak Bu ya. Piatu ya, apalagi piatu. Jadi ini cara yang bisa saya lakukan. Kebetulan salah tidaknya kita sama-sama belajar. Itu juga ibu pernah melakukan sama. Kebetulan saya juga dulu anak yang aktif ya Bu ya, tapi tidak sakit hadir gitu. Iya, kata gurunya. Macam jadi deh, aku dulu. Dirwe mau itu guru tanyanya kalau mau tanya. Jadi sekarang ibu tidak mau memarahi Fadil. Ibu lebih tertarik mencari solusi dari permasalahan ini. Tanya alasannya ada di mana? Saya selalu jawabannya. Tentu ada alasan kenapa Fadil ingin menjawabnya. Kopinya itu video itu Karena tahu jawabannya. Ya, tahu jawabannya ada samanya. Tidak ada masalah ya. Sekarang rasanya apa rasanya kehadiran diri Fadil yang belum rasanya video yang jelas Bapak Ibu sudah paham, saya rasa sudah lebih paham ya Bu Rasya. Kopi mungkin dari Opi kawinkan ke di rumah itu penyebab suaranya itu dari itu Opi kawinkan ke dia tidak mau lihat saya Bu. Beda dengan Kak ini pegang tangannya kalau kelas 5 aman itu dari Bayu cari awalnya dong. Tapi jangan usahakan kita jangan berhadapan-hadapan. Udah ke samping kita suasana yang akrab. Kalau yang satu pegang-pegang, kalau kelas 5 berarti dia lages caranya Bu. Mungkin boleh tergantung anaknya sih. Ada anakku masih memang pengen. Tapi kalau Rafa dia ada cibung itu udah ada apa kan? Itu lain tanggapannya bukan. Jadi beda anak. Tapi kalau itu ada nggak teman dia mungkin dia cameh. Buat videoan mungkin juga. Ini memang salah buat videoan itu cameh. Tapi dia akhirnya dia senyum kok. Itu lagi kok begini mas. Nah jadi intinya itu kita cepatkan aja Bu ya. Berarti ini kalau Fadil ibu ngomong, coba nggak kemana? itu makanya ada sinkron antara link apa YouTube itu. Kayaknya dek tagang itu kan lah Tidak sinkron suara yo. Bu maaf ya Bu ada sedikit kesalahan sistem ayah. Itulah tadi pemaparan kita tentang iya ada sih tadi teman. Kalau kita lihat sedikit lagi Bu, ada lagi satu lagi Citra namanya Bu. Ini pasti di kelas kita ada anak yang sering mengantuk di lokal. Banyak, pasti di restitusinya saya doain Bu. Tapi bertahap. Kalau ada yang tak waktu Bu. Nah ini kita langsung sama Citra aja. Ibu tahu. Nah ini tadi menstabilkan tubuh kita. Nah yang terakhir Bu, makanya saya berdiri belakang untuk supaya dia bisa menunjuk. Nah mana kayak kelasnya kamu langgar? Aduh jangan. Nanti pada banget dia ingat tahu pada itu hari dia kena kelas saya bikinkan draftnya supaya dia bangkatnya saya nambung makasih bersama mana teman-teman buat kelas impian
berpikir kritis. Karena dia pintar, Bu, dia enak aja jalannya. Ada perasaan ingin ngomong, perasaan ingin ngomong. Tungguan ibu. Nah, dia pintar, Bu, dia pintar, Bu. Kalau belum dibuka silakan, tadi bagaimana? Nah, apakah itu sama ibu saja? Kalau sama orang lain, sama teman-teman belajar, bisa dipakai? Bisa, supaya kita suka, supaya kita tertib. Enak, berarti untuk kedepannya tadi bagaimana tadi ibu mau dengar lagi? Nah, terus kalau ibunya belum selesai ngomong, jangan dulu-duluan. Sabar. Saya nggak bisa depannya itu mau dengan kalian ekonomi. Yakin? Bukan saya berada. Nah, beri dia kepercayaan. Bu percaya dia bisa memperbaiki diri. Alhamdulillah, Bu, tapi kadang-kadang ada mungkin cuman tentu kita tidak semudah membaca telapak tangan. Ada satu lagi, Bu, kebetulan anak saya ada yang non-Islam, itu sering dibully, Bu, sama teman. Si Fadil ini termasuk sama adat babi. Alhamdulillah, Bu, ini kurang, ayo restitusi. Cuman tidak bisa sekali dong, Bu. Dia bilang ini ada yang beritari, kadang-kadang dia terumpet juga. Jadi kalau kita melakukan restitusi, jangan lupa minta tanggapan dari anak. Bagaimana perasaannya? Itu refleksi kita. Jadi saya terkesan karena ibu tidak memarahi saya, katanya. Ibu membuat saya tenang, tidak terbebani, sehingga saya dapat memikirkan solusi. Jadi kalau dia kita salah ibu, nah bisa aja mencari solusi lainnya nanti kataku emek. Tapi ingat, tidak semua anak yang bisa begitu. Kasus yang kedua ini ada Citra namanya, dia sering mengantuk. Ternyata, Bu, setelah ditanya dia ikut sanggar sambil berharap sampai jam 3. Tapi nanti hari dong. Tapi acara itu buat main HP lalu. Keluar lah, dia lakukan Citra kan? Kemudian mudah-mudahan Bu, kalau satu gituan, kedua gituan, nah topi rasanya memang ya. Jangan langsung berharap di situ. Jadi kita bertahap, sabar. Mudah-mudahan kita kan berusaha, yang menentukan itu Allah. Ibu bawa itu agak acuhnya bantu jawabannya. HP sampai jam 2 balik. Aku nanti ini sekolah. Coba lihat buat saya anaknya kamu ngobrol. Tahu Bu, ya. Gimana solusinya? Jawab sama dia. Saya bos di aja udah menengah ke bawah, jadi susah. Jadi emang di kiri. Ada kawan yang menunjukkan diri ya. Kapan memasukkannya? Tanya Bu, besoknya ditanya lagi. Banyak pendidikan di gue saksi lah Ibu, kadang nggak juga itu loh Bu. Tapi kita jangan berusaha menyalahkan dia, kita giring dia. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih juga gitu Bu. Jadi kita bertahap. Dan mungkin juga kesalahan saya juga, saya belum sempat memanggil orang tuanya. Mungkin setelah kita ini kita bisa konsultasi dengan orang tuanya juga. Emang banyak jawab Bu. Nah itu kayaknya pertama Bu, kalau mungkin hari begini gue ngecek, lu pun ada jawab ini. Di kalau ada saya pun, aduh pilu ya. Di diskusi kawannya. Oh iya Bu, disimpan apa dalam lemari cina.
Habis itu kita tagih Bu, lah jadi bagi panate. Kalau tidak kita tagih Bu ada kado. Di kanan-kanan Jo. Bukannya mau bukannya petang ibu dulu itu. Bu boleh pakai bahasa Indonesia, kulinanya yang kira ibu ngerti mana? Ibu nampak tertekan. Lagaman-gaman ya. Lagaman-gaman ada. Tidak boleh masuk di sekolah. Supaya anak yang di sekolah. Jadi kita harus bisa memberikan pertanyaan yang memancing anak itu. Alasan kamu biasanya tidur yang boros adalah Capan habis. Ada yang agak capek, benar sama. Jadi kita sabar, kita tunggu dia. Itu mana nih? Lagi seluruh. Oh, tahu HP-nya dan lemari dan sembilan dan bisa lalu. Jadi kalau kita kurung atau taruh HP-nya di lemari kita bisa tidur. Ya. Cibukan. Nanti cibuk. Mau coba tak? Ini gimana? Nah, jadi nanti kita cobainnya yang kita bilang ibu tadi dan sembilan. Jadi lemari. Nah, katakan kira-kira tidur lagi kan? Cibuan lah. Ibu yakin dia kalau kita kalau kita. Sudah kalau ya. Nah, ya bisa kan? Betul. Kalau kata itu untuk kita. Cibuannya. Nah, Ada alasannya Bu. Nah, tapi kurang balik lah misi cara kayak itu anak itu macam-macam Bu kan sabar deh. Mungkin itu tadi pengalaman, berbagi pemahaman dan pengalaman saya mengenai 5 posisi kontrol, beda hukuman dengan konsekuensi, dan praktek restitusi. Sekarang saya minta refleksi dari salah satu kawan di sini. Saya nanti kita tagih baru apa kita sekarang yang apa sih yang kawan-kawan dapatkan selama pertemuan saya dari jam 11:30 tadi. Boleh maju ke depan. Tidak usah banyak seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelumnya aku sering memakai posisi kontrol pembalasan bersalah. Tapi setelah tahun ini saya akan berusaha loh untuk posisi manajer itu sudah refleksi. Atau gini, tadi Tibo sudah pakai picture pari panjang si kopi lagu Marijo itu refleksi juga. Saya senang. Aku use lah itu minta ya. Lain senang hati biar. Minta tolong pada kawan salah satu aja ke depan memberikan resolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya mengikuti dari pemaparan dari Ibu Opi tadi, saya melihat dari perubahan. Kata Bu Opi, kita harus berubah dari diri kita sendiri dulu, baru kita bisa merubah orang lain. Jadi untuk kedepannya, mungkin saya bisa merubah saya terlambat. Saya datang terlambat ke sekolah. Saya akan berusaha untuk merubah diri saya agar tepat waktu. Dan bukan karena orang lain, tapi dari hati kita sendiri.
Terima kasih. Dan yang kedua yaitu tentang semua kita mungkin ingin menjadi manajer. Mungkin dari tahap-tahap yang sudah dipaparkan oleh Ibu Opi tadi, mungkin saya juga akan mencoba untuk menerapkannya kepada murid-murid saya nanti di lokal. Semoga saya bisa untuk menerapkannya. Dan terima kasih kepada Bu Opi sudah memaparkan materi ini. Sangat bermanfaat bagi kami sebagai teman atau kawan sejawatnya. Semoga kami bisa memanfaatkan ilmu yang telah dipaparkan tadi kepada semua teman-teman materi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keinginan yang berbeda keluar dari zona nyaman itu manfaatnya luar biasa, Bu. Berbeda. Restitusi adalah ini itu tidak perlu hati kita dulu. Nah, satu lagi lah, Bu ya. Kita minta Bu. Ya, siapa yang bersedia? Mohon satu lagi. Bu Farika atau Bu Kos, Bu Pius. Mari boleh Bu refleksi dulu. Nah, serius kan? Saya senang sama Bu Opi belajarnya. Ke anak-anak kita gitu, Bu. Jadi kita refleksi mana yang kurang kita akan perbaiki. Mana kasih ya, Bu nak. Boleh kita tanya sama murid. Minta bantu satu lagi sebelum kita selesaikan sesi ini. Iya, perbedaannya kalau eksternal itu karena dari luar, teman dari luar. Oh, pertanyaan iya. Oh, itu tuh motivasi dari luar. Iya. Ya, bisa Ibu sampaikan? Boleh. Silakan Bu Farika. Oh iya, boleh. Silakan bertanya juga boleh. Silakan Bu. Bu Farika boleh. Ternyata belum ditutup sama Bu Farika ada pertanyaan. Karena ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bertanya cara apa mari dulu. Dari yang Ibu Opi tadi sampaikan ada motivasi eksternal dengan internal. Di kelas saya melakukan yaitu Star of the Week. Ternyata itu adalah motivasi eksternal. Apabila saya tidak lakukan itu, anak kembali lagi ke zona amannya. Sekarang ini saya tanyakan bagaimana caranya memotivasi anak yang internalnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farika. Itu sangat bagus pertanyaan. Tepuk tangan dulu buat Ibu Farika. Iya. Maaf ya Bu ya, kita tahu waktunya sedikit. Sebenarnya kita sudah menjawab dari tadi. Ya, coba ada yang bisa jawab enggak? Sebelum saya paparkan pasti ada. Bu Sari? Ada yang bisa jawab dulu sedikit aja, nanti kita apakan. Sebelum kita jelaskan, Bu Irma, bagaimana cara kita memotivasi anak secara internal? Sebenarnya kita bicara itu dari tadi ya Bu Ibu ya, cuma mungkin belum dapat maknanya. Ada? Iya. Baik, bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Monika tadi. Bagaimana cara memberikan motivasi internal dari diri anak siswa. Kalau dari saya menyimak dari tadi materi yang sudah disampaikan, menurut saya yang pertama kita dekati anak itu terlebih dahulu. Setelah kita dekati, beri mereka ruang. Ruang artinya jangan sedikit-sedikit kita itu salah, itu belum benar. Beri dia ruang terlebih dahulu untuk mengungkapkan apa yang menurut mereka benar. Setelah itu kita sebagai gurunya atau fasilitator dari anak itu baru kita luruskan. Menurut saya seperti itu, Bu Farika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari.
Iya, betul sekali seperti yang dikatakan Bu Sari itu, kita sentuh dia. Bagaimana cara menyentuhnya? Kita dari diri kita mulai dari perubahan posisi kontrol. Kita usahakan dari bintang, berarti kita pemantau, kita pantau. Kita coba anak-anak, Bu, kemarin saya gini, Bu, Zizi apalagi kakaknya Uya, Bu, waktu dia Uya, Bu, bintang-bintang, Bu, Sero, Bu, itulah kami siko, Bu. Itu sulit saya memberi pemahaman. Nah, dulu itu nak, tapi setelah perkembangan zaman ternyata itu dari luar aja. Kamu kalau nggak dikasih bintang nanti nggak mau kamu ini. Sekarang ibu mau kamu dari dalam. Bagaimana caranya? Nah, kita mulai dari keyakinan kelas. Jadi yang pertama sekali keyakinan kelas. Jadi anak itu harus tahu dulu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang dianggapnya benar. Nah, setelah itu kita buat bersama, kita pajang, sehingga itu kita ingat nyanyi ya Bu. Kita ingatkan terus. Mungkin pokoknya keyakinan kelas anak, kalau anak lapor bosan nih Bu, tapi kita jangan pernah berkata bosan. Karena mengubah perilaku tidak akan semudah kembali telapak tangan. Perlu waktu, tenaga, biaya, konsisten yang tinggi. Mungkin itu saja. Bagaimana Ibu Farika sudah merasa itu? Pokoknya Bu, tidak akan langsung, tidak ada yang langsung. Apapun yang kita lakukan tidak ada langsung. Kita bertahap. Intinya mau dulu Bu. Kita dari diri kita dulu. Kalau kita mencontohkan semuanya seperti konsisten, jangan sekali kok contohnya nelo bisa, nelo loh. Saya sendiri kadang-kadang kadang bahasa tanah tiwa kok, kadang tiba malaikat itulah yang kita kontrol sebagai manusia. Sedikit ada perubahan, mari kita rayakan agar membawa semangat Bu. Jangan harapkan perubahan yang besar pada anak itu berbeda, kebutuhannya berbeda. Anak yang berubah hanya dari berdiri mau depan itu sudah besar Bu. Itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan itu milik saya, kesempurnaan adalah milik Allah. Dan kalau ada seluruhan kita tadi selama berdiskusi terhadap candaan, kita tetap sejawab, kita sama-sama belajar, saling mengingatkan. Saya juga minta dibantu ingatkan apabila saya terlupa. Mari kita sama-sama mengingatkan, maju bersama. SDN 11 Kenali? Yes. Coba dulu ya SDN 11 Kenali. SDN 11 Kenali. Yes. Oh yang nama kita ya. SDN 11 Kenali. Jelaskan pikiranku, haluskan perasaanku, tegakkan disiplin, tinggikan semangat. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan hidangan yang tidak menyenangkan. Terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah membalas jasa kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wahyu Otorianti yang sudah bersedia menjadi pemateri untuk hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi pembelajaran dan diaplikasi untuk kegiatan kita di sekolah untuk kedepannya. Kemudian sama-sama kita ucapkan hamdalah untuk menutupi kegiatan hari ini.